Setelah masuk di halaman awal form pengajuan pinjaman, kalian bisa menghitung estimasi berapa jumlah pinjaman dan tenor yang akan kalian ambil. Nanti di sini sudah ada estimasi cicilan per bulannya ya teman-teman. Setelah itu kalian bisa mengisi form informasi data diri yang dibutuhkan dan juga informasi pekerjaan. Memang proses pengisian datanya di sini itu sangat simpel sekali ya teman-teman. Karena nanti dokumen yang dibutuhkan seperti foto IKTP, kartu keluarga dan dokumen tambahan lainnya itu akan diminta kalau kalian nanti dinyatakan lolos verifikasi. Di video kali ini kita akan bersama membahas tentang peluang persetujuan pengajuan kredit tanpa agunan OKKTA dari OKBank. Bagaimana cara mengajukannya, apa saja syarat yang dibutuhkan, dan seperti apa mekanisme pengajuan kreditnya sampai mendapatkan persetujuan pinjaman. Jadi jangan skip videonya karena akan ada beberapa informasi penting yang mungkin sekarang ini sedang kalian butuhkan. Jadi OKKTA ini adalah produk kredit tanpa agunan dari OKBank, dan produk pinjaman seperti ini memang sepertinya dikhususkan untuk karyawan ya. Jadi untuk wirausaha sebenarnya juga bisa, tapi dari informasi yang saya dapatkan, syarat yang dibutuhkan itu jauh lebih banyak dan prosesnya itu tidak secepat pengajuan sebagai karyawan. Persyaratan yang saya maksud di sini adalah persyaratan tambahan ya teman-teman, seperti dokumen perpajakan, SIUP, NIB, dan lain-lain. Sejauh ini yang saya tahu informasinya seperti itu, jadi saya lebih merekomendasikan OKKTA ini untuk kalian yang berstatus sebagai karyawan saja. Nah, yang menarik dari produk OKKTA ini adalah kalian itu tidak perlu punya tabungan di OKBank sebagai acuan cash flow mungkin atau sebagai metode pencairan pinjaman. Jadi nanti kalau pengajuan pinjaman kalian itu disetujui, itu proses pencairannya bisa melalui rekening apapun yang kalian punya. Selain itu kalian itu tidak diwajibkan untuk punya kartu kredit. Nah, ini yang paling menarik karena biasanya beberapa bank yang menawarkan produk KTA itu mewajibkan calon debiturnya untuk punya kepemilikan kartu kredit terlebih dahulu. Tapi seandainya kalian sudah punya kartu kredit, itu akan jauh lebih bagus karena untuk menambah nilai atau kredit poin kalian. Untuk limit pinjaman, OKKTA di sini menawarkan hingga 300 juta rupiah dengan tenor pinjaman maksimalnya bisa sampai 60 bulan atau 5 tahun. Sedangkan untuk bunga pinjamannya mulai dari 0,79% per bulan atau kurang lebih di angka 9,5% per tahun. Dan untuk persetujuan pinjaman di awal itu nanti akan ditentukan dari skor kredit yang kalian punya dan faktor dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan. Sebelum kalian melakukan pengajuan pinjaman di OKKTA, ada beberapa persyaratan yang harus kalian siapkan dan kalian pahami terlebih dahulu. Di antaranya adalah warga negara Indonesia berdomisili di wilayah Jabodetabek dan Karawang. Nah, jadi buat teman-teman yang tidak tinggal di wilayah tersebut, sementara ini belum bisa mengajukan permohonan pinjaman di OKKTA. Kemudian selanjutnya berusia 21 sampai 55 tahun dan memiliki history slik atau BI checking yang lancar. Nah, ini yang paling penting ya teman-teman. Jadi pastikan kondisi slik kalian itu masih bagus pada saat kalian itu mengajukan permohonan pinjaman. Kemudian selanjutnya mengisi formulir pengajuan pinjaman, dan bagi yang berprofesi sebagai karyawan wajib terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan tempatnya bekerja. Nah, jadi teman-teman di sini kalau kalian itu pengajuan sebagai karyawan wajib punya BPJS Ketenagakerjaan terlebih dahulu. Nanti biasanya akan dimintai foto atau screenshot akun. Biasanya nanti bisa dikirim lewat email atau WhatsApp analis dari OKBank. Kemudian selanjutnya bagi yang berprofesi sebagai wirausaha, di sini wajib memiliki tempat usaha atau toko. Jadi buat teman-teman yang mau pengajuan sebagai wirausaha, wajib punya toko offline. Intinya itu harus ada toko fisiknya ya teman-teman. Kemudian selanjutnya dokumen yang harus kalian siapkan adalah kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan kartu kredit jika ada. Kalau tidak ada itu tidak apa-apa. Dan selanjutnya memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman. Untuk cara pengajuan OKKTA, kalian bisa langsung mendownload aplikasinya di Google Play Store atau bisa langsung mengisi formulirnya di website resmi OKBank, atau biar lebih gampang kalian bisa langsung klik link yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi video ini.
Setelah masuk di halaman awal form pengajuan pinjaman, kalian bisa menghitung estimasi berapa jumlah pinjaman dan tenor yang akan kalian ambil. Nanti di sini sudah ada estimasi cicilan per bulannya ya teman-teman. Kemudian setelah itu kalian bisa langsung lanjut ke tahap pengisian form pengajuan pinjaman dengan cara klik ajukan sekarang. Setelah itu kalian bisa mengisi form informasi data diri yang dibutuhkan dan juga informasi pekerjaan. Memang proses pengisian datanya di sini itu sangat simpel sekali ya teman-teman, karena nanti dokumen yang dibutuhkan seperti foto iktp, kartu keluarga dan dokumen tambahan lainnya itu akan diminta kalau kalian nanti dinyatakan lolos verifikasi. Jadi nanti kalau kalian itu lolos verifikasi, tahap selanjutnya akan dihubungi oleh pihak analis OKBank melalui sambungan telepon atau WhatsApp. Kemudian selanjutnya kalian akan diminta mengirimkan dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan. Dan setelah itu kalau pengajuan pinjaman kalian disetujui, akan ada kunjungan agen atau kurir dari pihak OKBank untuk meminta tanda tangan perjanjian pinjaman. Biasanya proses penandatanganan dokumen ini akan dilakukan di tempat kerja atau tempat usaha yang kalian punya. Setelah proses penandatanganan dokumen perjanjian pinjaman, selanjutnya pinjaman akan segera dicairkan ke rekening yang sudah kalian daftarkan. Jadi prosesnya itu memang sedikit lebih panjang ya teman-teman, tidak seperti produk KTA lainnya yang bisa melakukan tanda tangan perjanjian pinjaman itu secara online. Tapi untuk KTA OKBank ini sama seperti pinjaman tunaiku yang proses penandatanganan perjanjian pinjamannya itu dilakukan secara offline atau bertatap muka langsung. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan singkat tentang tata cara dan peluang persetujuan pengajuan pinjaman OKKTA dari OKBank. Buat teman-teman yang punya pertanyaan atau pendapat lain terkait tema pada video kali ini, silahkan untuk menuliskannya di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara like and subscribe. Terima kasih dan semoga bermanfaat.